Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'min sallallahu alaihi wasallam syarafil anbiya al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih kita bahas di kitab Al-Mustasfa fi Sunanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang masih tentang Kitabul Iman. Itu Majah bi Mabanil Islam, tentang dasar-dasar Islam, pembangunan daripada Islam atau iman, itu dasar-dasar iman dan Islam. Sudah dibahas kemarin hadis Jibril yang mencakup tentang iman, Islam, ihsan dan alamatus sa'ah. Kemudian berikutnya Anas, itu riwayat Muslim dan Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala nuhina Anas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'in fa kana yajibuna ayaji ar-rajulu min ahlil badiyatil aqil. Nuhina, kami dilarang untuk bertanya, menanyai Rasulullah SAW tentang sesuatu. Maka kana yujibuna, adalah ada apa kelakuan yujibuna, membuat takjub kepada kami, apa ayaji'a ar-rajulu, apa hendaknya datang seorang dari ahlil badiyah al-aqilu, dari ahlul badiyah, orang ahli badu, orang badui pedesaan, orang penduduk pedesaan yang berakal sehat. Fayas'alahu, lalu bertanya si rajul tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami mendengarkan. Kami ini dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, atau kami sungkan untuk bertanya. Maka kami takjub, senang kalau ada orang dari Badui datang ke Rasulullah nanya kepada Rasul, karena kadang-kadang pertanyaannya Badui itu aneh-aneh, dan Badui memang jiwanya itu los, tidak ada beban, sehingga kadang nanya hal-hal yang aneh-aneh pada Rasul. Maka kami senang kalau ada Badui datang bertanya pada Rasul SAW. Maka kami mendengarkan. Wajah rajul min al-badiyah, lalu datanglah seorang dari ahli badiyah. Faqala ya Muhammad, maka berkata orang itu, seorang dari penduduk pedesaan, ya Muhammad, atana rasuluka, telah datang pada kami utusanmu ya Muhammad. Faza'amalana, maka dia menyangka, menduga untuk kami, anak kata sumu anna Allah arsalak, bahwasanya engkau menduga bahwa dirimu Allah mengutusmu, menduga bahwasanya Allah mengutusmu. Qala sodaqo, benar katanya Rasulullah SAW. Qala sodaqo, benar, utusan saya itu benar. Qala faman khalaqas sama, maka berkata orang dari, siapa yang mencipta langit? Qala Allah, Allah. Qala faman khalaqal ard, siapa yang mencipta bumi? Qala Allah. Beliau jawab Allah. Qala faman nasabatul jibal wa jabi'a maj'al. Lalu berkata lagi orang itu, siapa yang nasoba, menegakkan ini gunung-gunung dan menjadikan padanya apa yang dia jadikan? Qala Allah. Qala fabilladzi khalaqas samaa'a wa khalaqal ardha, maka berkata Badui tadi, demi zat yang telah mencipta langit dan telah mencipta bumi, wa nasabatul jibal, dan menegakkan ini gunung-gunung. Allahu arsalaka, apakah Allah yang telah mengutusmu ya Muhammad? Qala na'am, ya. Qala wa za'ama rasuluka, dan telah menyangka, menduga utusanmu itu, anna alaina khamsa shalawat, bahwasanya atas kami ada 5 salat, fi yaumina wa lailatina, di satu hari kami dan malam kami. Qala shadaqah, maka Rasul berkata, benar utusan saya itu. Qala fa billadzi arsalaka, maka demi zat yang telah mengutusmu, Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu dengan ini? Dan salat 5 waktu. Qala na'am, dia menjawab iya. Qala wa za'ama rasuluka ala anna alina zakat bi amwalina, bahwasanya atas kami ada zakat dalam harta kami. Qala shadaqah, benar. Qala fa billadzi arsalaka, maka demi zat yang telah mengutusmu, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu dengan ini, dengan zakat ini, mengambil harta sebagian kami untuk diberi pada fuqara? Apa Allah yang merintah? Qala na'am, ya. Rasul bilang ya. Qala wa za'ama rasuluka, dan
Berkata lagi rajul tadi, wa za'ama rasuluka, dan telah menyangka utusanmu anna alaina shauma syahr Ramadan, bahwasanya wajib atas kami puasa bulan Ramadan fi sanatina, pada tahun kami. Qala sadaqa, benar kata Rasul, dia benar utusan saya itu. Qala billadzi arsalaka, maka berkata si rajul tadi, maka demi zat yang telah mengutusmu, Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu dengan ini puasa bulan Ramadan? Qala na'am, beliau bersabda ya. Qala, berkata lagi rajul tadi, wa za'ama rasuluka, dan telah menduga siapa rasulmu, anna alaina hajjal baiti, bahwasanya wajib atas kami haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu, siapa man kepada haji itu jalan. Qala sadaqa, benar. Qala tsumma walla, kemudian berpaling rajul tadi, waqal, dan berkata, waladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, la azidu alaihinna, saya tidak akan menambah atas itu, atas yang saya sebut tadi, jadi sholat, puasa, zakat tadi, saya tidak nambah dari itu. Wala anqusu minhunna, dan saya juga tidak akan mengurangi dari itu semua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, la in shadaqa la yadkhulannal jannah. Sungguh jika dia benar, jadi menepati omongannya, dia melakukan tadi puasa, sholat, zakat, haji, dia lakukan itu, pasti dia akan masuk surga. Artinya apa? Kalau sekedar ingin masuk surga gampang, pokoknya jalankan kewajiban, selalu masuk surga. Jadi kalau ingin derajat yang lebih tinggi itu lain lagi, nanti harus ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang macam-macam. Dengan ibadah hati, ibadah fisik. Jadi kalau masuk surga saja gampang. Dan ini dialog Rasulullah SAW dengan orang Badui yang dia mikirnya simpel. Ya, Rasul cuma mengatakan, apa kalau saya lakukan ini masuk surga ya Rasul? Iya, kata Rasul. Tapi ketika Rasul bersabda sama sahabat-sahabat khusus, itu kadang beda lagi. Jadi Rasul mengatakan, lan yudkhila ahadakum amaluhul jannah, tidak akan memasukkan seorang dari kalian apa amalannya ke surga, kecuali dengan rahmat Allah. Kalau wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau juga? Iya, termasuk saya. Cuma saya sudah diliputi oleh rahmat Allah SWT. Itu omongan Rasul pada sahabat-sahabat. Kepada Badui gampang sekali, karena mereka adalah orang-orang yang pikirannya di bawah, sehingga nggak bisa diajak, sulit. Nggak bisa mau diajak ke tingkatan yang atas, sulit. Ya, pokoknya dia beriman, dia melakukan apa? Rukun Islam, sudah selesai. Terus Ali bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, dibangun apa Islam itu atas 5. Syahadati, rupanya 5 tadi, syahadat an la ilaha, bersaksi, meyakini dengan hati, bahwasanya tiada Tuhan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang sembah dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa Ramadan, wa hajjil baiti, berhaji ke Baitullah. Ada riwayat Bukhari, wal haji, dan berhaji. Kalau Abu Isa, Imam Tirmidzi, Abu Isa mengatakan, wabil babi, dalam bab ini ada hadis lain dari Jarir an Jarir bin Abdullah, ada haditsun hasan sahih, dengan hadis yang tadi Abdullah bin Umar adalah hadis hasan sahih. An Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, berkata Muadz bin Jabal, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, saya ada bersama Nabi SAW dalam satu safar. Fasbatu yauman qariban, maka saya masuk waktu pagi pada satu hari yang dekat minhu, pada satu hari saya masuk waktu pagi, yauman, pada satu hari, qariban, dalam keadaan dekat, minhu, dari beliau, wa nahnu nasiru, sedangkan kami berjalan. Faqultu ya Rasulullah, maka saya ucapkan pada beliau, ya Rasulullah, akhbirni, beritahukan olehmu kepadaku, bi amalin, dengan satu amalan yang yudkhilunil jannata,
yang bisa memasukkanku ke surga, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkanku dari neraka. Qala, maka bersabda Rasulullah SAW, laqad sa'altani an azimin, sungguh demi Allah, sungguh engkau wahai Mu'adz telah menanyai kepada saya tentang azim, suatu yang agung, yang berat, yang besar. Wa innahu la yasirun, dan sesungguhnya sesuatu yang agung itu yasir, mudah, alaman yasarhullah, atas orang-orang yang Allah mudahkan alaih kepada dia. Ta'budullah, apa? Amalan bisa masukkan surga. Ta'budullah, kau menyembah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan kau tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Wa tuqimus sholata, kau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakata, dan kau menunaikan zakat. Wa tasumu ramadhana, dan kau berpuasa Ramadan. Wa ta'ujul baita, dan kau berhaji ke Baitullah. Ya, kau masuk apa? Mengamalkan itu kau masuk surga. Cuma qala, kemudian bersabda beliau SAW, hal aduluka ala babil khair, maukah kamu saya tunjukkan atas pintu-pintu kebaikan. As-shaumu junnatun, puasa itu adalah benteng. Ya, selain puasa Ramadan, wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah itu bisa memadamkan dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana memadamkan air akan api. Wa sholatu rajuli min jawfil lail, wa sholatu rajuli min jawfil lail, dan sholatnya seorang laki-laki, sholatnya seseorang dari tengah malam. Itu pintu-pintu kebaikan, abwabul khair. Qala tsumma tala, berkata Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah SAW membacakan ayat, tatajafa junubun al-madhaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, menjauh, junubuhum, menjauh apa lempeng tubuh mereka, lempeng tubuh mereka, anil madhaji, dari pembaringan, yad'una rabbahum, dalam keadaan menyeru kepada Tuhan mereka, khaufan, dalam keadaan takut, wa tama'an, dalam keadaan rakus, tamak kepada rahmat Allah, takut pada azab Allah, mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, lanjutan ayatnya itu ayat surah As-Sajdah ayat 16-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tidak ada yang tidak mengetahui nafsu siapa satu jiwa pun, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan, apa lahum kepada mereka, untuk mereka, min qurrati a'yun, berupa kesejukan, kesenangan mata, kesenangan hati, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Sampai ya'malun, hatta balagha ya'malun. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda lagi SAW, al-ukhbiruka bi ra'sil amri kullih, maukah kamu saya beritahu tentang ra'sil amri kullih, kepala dari segala perkara, wa amudihi, tiangnya, wa dzirwati sanami, dan puncaknya. Qultu, saya katakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasul. Qala ra'sul amri al-Islam, pokok dari perkara itu adalah al-Islam, Islam. Wa amuduhu as-shalah, tiangnya adalah sholat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, puncak sanam. Sanam itu asal maknanya punuk, punuknya unta, tahu punuknya unta itu sanam. Dzirwatu sanami, puncaknya segala perkara itu adalah jihad, al-jihad. Tsumma qala, kemudian bersabda lagi beliau SAW, kalau biuka bimilaki zalika atau bimalaki zalika kullih, maukah kamu saya beritahu tentang pengendali itu semua. Qultu bala ya Nabi Allah, saya katakan iya wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah. Apa pengendali itu semua? Fa akhadha bilisanih, maka Rasul mengambil lidahnya, memegang lisan beliau. Faqala, maka sambil beliau bersabda, maka beliau bersabda, kufa alaika hadza, tahanlah olehmu ini, yakni lisan. Faqultu ya Nabi Allah, maka saya katakan pada beliau SAW, wahai Nabi Allah, wa inna lamu akhaduna bima natakalamu bih, wa inna, dan sesungguhnya apakah kita mu'akhaduna, bakal dihukum dengan apa-apa yang kita bicarakan. Faqala, maka bersabda beliau SAW, takilatka ummuka ya Mu'adz, semoga ibumu kehilangan engkau wahai Mu'adz. Wa hal yaqubun nasa, dan apakah
yakubun nasa, menelungkupkan kepada manusia, finali di dalam api neraka, ala wujuhim di atas wajah mereka, atau ala manakirim atau di atas lubang hidung mereka, ila hasaidu alsinatihim, kecuali apa hasaidu, apa hasil-hasil lisan mereka. Ini tidakkah yang menelungkupkan mereka di neraka itu tidak lain adalah hasil lisan mereka. Kalau Abu Isa Tirmidzi mengatakan ada haditsun hasanun sahih, ini hadits hasan sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Umar qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan supaya mereka sampai mereka mendirikan salat, wa yutuz zakatah, sampai mereka menunaikan zakat, fa idza fa'alu, lalu apabila mereka telah melakukan itu semua, salat, ya, zakat, syahadat, salat, zakat, asamu minni dima'ahum, maka mereka telah melindungi dari saya nyawa atau darah mereka atau nyawa mereka, wa malahum dan harta mereka, illa bihaqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabu ma'alallah, dan hisabnya itu tetap atas hisab mereka berada pada Allah. Ini Allah yang menghisab mereka nanti berdasarkan amalnya, tapi mereka tetap dilindungi hartanya. Dalam arti apa? Mereka di dunia dianggap muslim, asomu minni dima'ahum, kalau mereka sholat, puasa, mereka syahadat, sholat, zakat, mereka dianggap muslim. Urusan amalnya Allah yang menghisab. Lafzu li muslimin, lafadznya itu milik Imam Muslim. Wa kharajahu ta'dalun, dan meriwayatkan hadis ini siapa? Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik, riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Abu Dawud, berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas, saya diperintah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar abduhu rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, hamba dan utusannya. Wa yasbilu qiblatana, sampai mereka menghadap kepada kiblat kita, wa yaqulu tabi'atana, memakan sembelihan kita. Ini sampai mereka Islam. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka syahadat, sampai mereka Islam, bersyahadat, menghadap kiblat dan memakan sembelihan. Wa yusallu salatana, dan sampai mereka sholat dengan sholat kita. Fa fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan itu semua, hurrimat alaina, maka diharamkan atas kita, dima'uhum, darah mereka, wa amwalum, dan harta mereka, illa bihaqiyah, kecuali dengan haknya, lahum malil muslimin, bagi mereka apa yang ada bagi kaum muslimin, wa alaihim ma'alal muslimin, dan atas mereka apa yang wajib atas muslim, bagi mereka apa yang ada daripada haknya bagi hak sesama muslim, apa-apa yang diberikan kepada sesama muslim, atas mereka apa-apa yang diwajibkan atas sesama muslim. Hak kewajibannya sama dengan muslim yang lain kalau mereka sudah masuk Islam dengan syahadat, sholat dan sebagainya tadi. Maka haram darah mereka, harta mereka, dan hak mereka, kewajiban mereka sama dengan kita. Kalau Abu Isa, Imam Tirmidzi berkata, wabil babi an Muadz bin Jabal, Abi Hurairah, dalam bab itu ada hadis lain dari Muadz bin Jabal dan Abi Hurairah, ada haditsun hasan sahih, ini adalah hadis hasan yang sahih, gharib, hadis hasan sahih dan gharib, diriwayatkan oleh satu perawi saja, itu hadisnya asing. Gharib dalam istilah hadis itu ada dua, ada memang asing, maksudnya isinya yang agak aneh, asing, atau gharib itu memang periwayatnya cuma satu orang, itu gharib. Itu masuk kategori hadis ahad. Dan hadis ahad itu ada tiga, ada gharib, ada aziz, ada masyhur. Hadis ahad itu yang diriwayatkan sedikit perawi,
lawannya hadis mutawatir. Ahad itu ada gharib itu diriwayatkan satu perawi, aziz itu diriwayatkan dua perawi, masyhur itu diriwayatkan oleh tiga perawi. Dari Mu'adz bin Jabal, riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, berkata Mu'adz bin Jabal, kuntu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya ada siapa saya di depan Nabi, dibonceng oleh Nabi SAW. Laisa baini bainahu illa mukhiratur ra'li, tidak ada antara saya dengan antara beliau kecuali bagian belakang dari rohel. Ibarat rohel itu tas yang ada di pelana unta. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Qultu, saya katakan, labbaika Rasulullah, saya penuhi panggilanmu ya Rasulullah, wasa'daik, dengan senang hati. Sumasa'ro sa'atan, kemudian berjalan lagi beliau SAW sesaat. Membantu berapa saat, kemudian beliau bersabda lagi, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Qultu, saya katakan lagi, labbaika Rasulullah, wasa'daik. Ya. Saya penuhi panggilanmu ya Rasulullah dengan senang hati. Sumasa'ro sa'atan, kemudian berjalan lagi beliau SAW sesaat. Kemudian berkata lagi, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Qultu labbaika Rasulullah wasa'daik, saya penuhi panggilanmu ya Rasul dengan senang hati. Qala, bersabda beliau SAW, hal tadri ma aqullahi 'alal ibad, apakah kau tahu wahai Mu'adz apa haknya Allah atas hamba? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, berkata Mu'adz bin Jabal, saya katakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa inna aqullahi 'alal ibad, maka sungguhnya hak Allah atas hamba ayak buduhu. Ya, hak Allah atas hamba itu Allah menyembahnya. Mereka menyembahnya. Mereka para hamba menyembah Allah, wa la yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan siapa mereka para hamba tadi dengan Allah sesuatu apapun. Sumasa'ro sa'atan, kemudian berjalan lagi beliau SAW sesaat lagi. Waqala, maka bersabda lagi beliau SAW, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Qultu, saya katakan labbaika Rasulullah wasa'daik, saya penuhi panggilanmu Rasulullah wasa'daik, dan dengan senang hati. Qala al tadri ma aqul ibadi 'ala Allah, apakah kau tahu wahai Mu'adz bin Jabal apa haknya hamba atas Allah? Idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan itu, jadi kalau mereka sudah ibadah tidak menyekutukan Allah, apa haknya hamba atas Allah? Qala qultu, berkata Mu'adz bin Jabal, qultu, saya katakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya belum mengetahui. Qala alla yu'adzibahum, beliau bersabda, hendaknya tidak menyiksa siapa Allah Ta'ala kepada mereka. Qala Abu Isa, Imam Tirmidzi berkata, hadza haditsun hasanun sahih, ini hadis hasan sahih. Majah bin Nasihah, apa yang datang tentang ketulusan dari Jarir. Dan Jarir radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Jarir, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya membaiat Rasulullah SAW, berjanji setia dengan beliau untuk dalam Islam, ala iqamis shalah, untuk menegakkan salat, wa ita'iz zakah, untuk menunaikan zakat, wa nusi likulli muslim, dan untuk tulus bagi kepada setiap muslim. Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Abu Dawud. Kemudian riwayat Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu an-nasihatu, ad-dinun nasihatu, agama itu adalah ketulusan. Agama itu adalah ketulusan. Ini ada banyak, bahkan enggak banyak ya, bahwa ada di buku-buku di mana diterjemahkan ad-dinu, agama itu nasihat. Ini kurang tepat. Karena nasihat itu dalam bahasa Indonesia itu artinya wejangan. Kalau nasihat dalam bahasa Arab itu luas maknanya. Itu sikap tulus tadi. Salah satu di antara bentuk ketulusan, kalau orang perlu nasihat kita, nasihat itu salah satu bentuk ketulusan, itu memberi wejangan. Tapi bukan cuma nasihat. Agama itu ketulusan, itu yang tepat. Bukan agama nasihat. Banyak saya dapat beberapa buku itu menerjemahkan hadis ini, agama itu nasihat.
Coba, salat mirar 3 kali. Qalu Rasul ulang, adinu nasihatu, adinu nasihatu, adinu nasihatu. Qalu mereka berkata, ya Rasulullah, liman? Ya Rasulullah, untuk siapa? Qala lillah, untuk Allah. Masa nasihat untuk Allah? Apa nasihat itu? Ketulusan untuk Allah. Apa ketulusan untuk Allah? Yang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, itu ketulusan untuk Allah. Lillah, wali kitab, ketulusan untuk kitab Allah. Ketulusan untuk Al-Quran apa? Ketulusan untuk Al-Quran, beriman pada Quran, apa yang datang dari Quran, membacanya, melakukan perintahnya, jadi larangannya Quran, itu ketulusan. Wali a'immatil muslimin, ketulusan untuk para pemimpin muslimin. Pemimpin muslim ini bisa umara, bisa ulama. Tulus kepada umara, pejabat, selama mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Tulus pada ulama, dan arti mengikuti dawuh-dawuh para ulama selama tidak melakukan kesalahan. Kalau ada kesalahan, maka dinasihati, ulama itu ditegur dengan cara yang adab, karena mengingat posisi dia sebagai ulama. Wa ammatihim, dan untuk orang umum dari kaum muslimin, ketulusan sesama muslim, banyak ketulusan sesama muslim. Untuk menyingkirkan batu dari jalan itu bentuk ketulusannya kan. Ini nanti kalau kena orang sandung ini disingkirkan, itu bentuk namanya tulus, ketulusan, nasihah. Ada hadis hasan dalam bab ini ada hadis lain, an Ibnu Umar wa Tamim bin Dari wa Jarir wa Hakim bin Abi Yazid an abihi wa Thauban radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Dalam bab ini ada hadis-hadis lain, yang senada dengan itu dari riwayat yang lain. Ada riwayat dari Ibnu bin Umar, Tamim bin Dari, Jarir, Hakim bin Abi Yazid, dari ayahnya Abi Yazid, dan juga dari Thauban. An Tamim bin Dari, dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ad-dinun nasihatu, agama itu ketulusan. Kulna, kami katakan, liman? Untuk siapa ya Rasul? Lillahi, wali kitabi, untuk Allah. Wali kitabi, untuk kitabnya Allah. Wali Rasul, untuk Rasulnya Allah. Wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin. Wa ammatim, dan orang awamnya, orang umum dari kaum muslimin. Maja'a fil haya wal bazazah, apa yang datang tentang rasa malu dan kesederhanaan. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid'un sab'una baban, iman itu ada bid'un. Ada bid'un itu bilangan antara 3 sampai 9, wa sab'un dan 70, antara 73 sampai 79 pintu iman itu. Adalah iman totul adani torik, yang paling rendah di antara bid'un sab'un, di antara 70 tadi, imatatul adha anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu paling rendahnya cabang keimanan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa arfa'uha, paling luhurnya, paling tingginya yang 70 tadi, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, itu cabang iman paling tinggi. Kemudian kita ditahqiq dengan hakikat la ilaha illallah. Amin. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu satu cabang dari keimanan. Kalau Abu Isa, Imam Tirmidzi berkata, ada haditsun hasan sahih, ini hadits hasan sahih an Salim, itu dari Muwatta'nya Imam Malik, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, dari Salim an Abi, dari ayahnya. Siapa ayahnya Salim yang dimaksud? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Salim bin Abdullah bin Umar, dari Salim dari ayahnya Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW lewat Rasul bi rajulin, dengan seseorang, bahwa yaitu apa, sedangkan Rajul tadi sedang menasihati saudaranya fil haya, tentang rasa malu. Maka Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, al haya'u minal iman, rasa malu itu bagian dari iman. Kalau Abu Isa,
Abu Isa berkata, Imam Tirmidzi berkata, ada haditsun hasan sahih, ini hadits hasan sahih. Wabil bab, dalam bab ini ada riwayat lain, an Abi Hurairah wa Abi Bakar wa Abi Umamah. Abi Hurairah, Abi Bakar, Abi Umamah radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Maksudnya apa? Iman itu malu itu bagian dari iman. Ini malu yang terpuji ya. Malu yang bukan malu yang tercela. Mau amar ma'ruf nahi mungkar malu. Mau tanya malu, itu malu yang tercela. Malu yang terpuji itu bagian dari iman. Mau berbuat maksiat malu kepada Allah. Mau korupsi malu. Itu malu yang terpuji. Malu itu bagian dari iman. Maksudnya malu yang terpuji. Malu yang tercela bukan bagian dari iman. Malu yang mencegah kita untuk berbuat baik. An Zaid bin Thalib bin Rukanah rahimahullah. Zaid bin Thalib bin Rukanah yarfa'uhu ila Nabi. Dia mengangkatnya kepada Nabi. Mengangkat hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, sebagaimana riwayat Muwatta'nya Imam Malik dan Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Likulli dinin khuluqun." Bagi setiap agama itu ada akhlak. Wa khuluqul Islam al-haya, dan akhlaknya Islam adalah rasa malu. Dan Imran bin Husain radhiyallahu an, itu bin Nusakh Imran bin Husain ini, kalau disebut nama Imran bin Husain radhiyallahu anhu, para salaf kita selain baca radhiyallahu anhu wa an nabihi, semoga Allah meridhoinya dan meridhoi kita dengan berkat Imran bin Husain, lalu berdoa karena nama Imran bin Husain disebut, doa mustajab ketika disebut nama Imran bin Husain. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu wa an nabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, maksudnya Rasul bersabda, al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Enggak, ini menjelaskan yang tadi. Enggak mungkin rasa malu mendatangkan keburukan. Kalau mendatangkan keburukan, berarti itu rasa malu yang tidak betul. Kalau mendatangkan keburukan, rasa malu yang betul itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Itu catatan kaki yang nomor 2, wa taswib minal masadir. An Ibnu Umar ya. Fi nusakh, di naskah-naskah lain disebut An Ibnu Umar. Dan taswib pembenarannya itu dari sumber aslinya, dari riwayat aslinya di Bukhari dan Muslim. Di riwayat Muslim dan Abu Dawud, An Imran bin Husain radhiyallahu anhu wa an Nabi. Qal, berkata Imran bin Husain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u khairun kullu, rasa malu itu kebaikan semuanya. Au qala al-haya'u kullu khair, rasa malu itu semuanya baik. Ya umumnya rasa malu itu adalah baik. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, tak riwayat Tirmidzi. Abi Umamah radhiyallahu anhu Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala, bersabda, siapa Nabi SAW, al-haya'u wal iyu syu'batan minal iman. Al-haya' wal iyu, rasa malu dan lemah, maksudnya lemah dari melakukan maksiat, itu syu'batan minal iman. Atau iyu maksudnya itu lemah dari bicara ya. Ini sedikit bicara tuh. Di bawah itu dijelaskan wal iyu qillatul kalam. Al iyu itu asal maknanya, al iyu itu lemahnya badan. Lemahnya badan itu iyu, asal maknanya. Al haya'u wal iyu, rasa malu dan rasa lemah, itu syu'batani minal iman, itu 2 cabang dari keimanan. Wal bada'u wal bayan, sedangkan bada' tajamnya lidah, dan bayan pintar ngomong, itu syu'batani minan nifaq, 2 cabang dari kemunafikan. Alhamdulillah. Kalau kita masuk yang pertama tadi, wal iyu, ada hadits hasan gharib, ini hadis hasan gharib. Wal iyu qillatul kalam, iyu yang dimaksud adalah sedikit bicara. Wal bada', tajam lidah itu maksudnya apa? Wal fuhsyu fil kalam, yaitu apa? Kekejian dalam pembicaraan, kotornya pembicaraan. Wal bayan yang dimaksud sini adalah apa? Huwa kasratul kalam, banyak bicara. Wat tawassu, berluas-luas dalam bicara. Wat tafassuh, berfasih-fasih dalam bicara. Min madhinnas, daripada memuji orang lain. Fi ma la yurdillah ta'ala, dalam sesuatu yang tidak membuat Allah ridho, yang tidak meridhokan apa ma ing Allah Ta'ala. Itu maksudnya bayan. Banyak omong dalam arti memuji orang yang tidak pantas, yang malah memuji orang fasik, itu membuat Allah marah. Allah marah ketika orang fasik dipuji. Memuji yang tidak membuat ridhonya Allah
Nauzubillah. An Abi Umamah Al-Bahili, diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, dari Abu Dawud radhiyallahu anhu qala, zakara ashabu Rasulillah, telah menyebut siapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yauman pada satu hari, indahu di sisi Rasulullah, ad-dunya akan dunia. Maka Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, ala tasma'un, tidakkah kalian mendengar, innal bazazata minal iman, sesungguhnya bazazah kesederhanaan hidup, kesederhanaan itu termasuk bagian dari iman. Innal bazazata minal iman, sesungguhnya kesederhanaan itu termasuk bagian dari iman, yakni taqahhul. Taqahhul itu berburuk-buruk, ini mengambil suatu yang buruk, yang sederhana dalam urusan dunia, mengambil yang sederhana. Ya, beli macam-macam, kita ambil yang perlu, ini perlu, ada wah siapa yang nyuruh beli mahal. Kita beli mau apa perlu? Kalau belinya perlu, ya lihat kebutuhannya. Oh saya butuh buat ini. Beli yang perlu itu sudah cukup. Bukan beli yang dibeli karena perlu, bukan beli karena mau. Kalau beli karena mau, semua mau dibeli, ini mau dibeli, ini mau. Beli karena perlu. Bazazah, kesederhanaan itu bagian dari iman. Wallahu a'lam. Maja fi haqiqatil iman, apa yang datang tentang hakikat keimanan. Wallahu a'lam bis-shawab. Sirul Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا واعترفنا وأننا أسرفنا على لظى شرفنا فتب علينا توبة تغسل كل أوبة وصلنا الأورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي مولودينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع عدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سول صلى سلم ربي عليه عد الأب وآله وصحبه إجاد تصر صحب والحمد لله بالبدء والثناء ونفعنا بما علمتنا وبما لم ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما تقتضي قولا فعلا كرما وارزقنا كل حلال دائما خلاجها علماء نعوذ بالخير ونفع كل شر ربنا صل لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل من واغفر والصلاة تأكل من ستر صلاة الله توجه المصطفى ولنا العقيدة أنا والوفاء بكتاب البر نجي شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصحف الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعل ما يسر برضاك ولا تولن وليا سواك ولا تجعل قلب أمرك أصاب حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.